Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, seperti biasa kita bertemu lagi bersama dengan Nora guys. Dan seperti biasa Nora akan sentiasa guys ya mendoakan untuk kalian semua terlebih dahulu agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay guys, terima kasih semua kerana anda masih lagi masuk dan menonton video reaction Nora ini. Terima kasih Nora ucapkan ya. Okey, dan untuk kali ini kita akan sambung lagi mereaksi video Indonesia yang terbaik. Dan kali ini guys, Nora nak mereaksi lagi mengenai Bapak Jokowi, yang mana Nora tertarik banget dengan ada satu video ni yang Nora pengen sekali tahu, yang mana video tajuknya bertajuk Beda dengan Presiden Lain, Jokowi presiden paling asyik sedunia. Wow, okey. Ya, ini yang bikin Nora jadi penasaran ni ya, gimana video ni ya. Nora mau tahu banget ni, dan Nora melihat video ini daripada channel Tanda Kutip. Okey. Kalian seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nora ada tinggalkan link guys di ruangan deskripsi di bawah ini. Kalian klik link tersebut dan subscribe channel ini guys. Okey. Okey guys, tanpa kita membuang waktu yang lama lagi ni, yuk kita terus saja semak video ini bersama. Let's go. Jokowi, presiden paling asik sedunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Tanda Kutip. Jika saya mengatakan Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi sebagai presiden paling asik sedunia, saya rasa mayoritas yang mengenalnya akan mengiyakan. Presiden Indonesia ketujuh ini memang terlihat beda, sangat jauh berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Bahkan jauh berbeda jika dibandingkan dengan pemimpin di seluruh dunia dari segi penampilan, kepribadian, bahasa tubuh, gaya komunikasi dengan sesama kolega dan rakyatnya, hingga tak lupa kinerjanya yang selalu ngebut agar sesuai dengan target dan sasaran. Mulai dari raut wajahnya yang terkesan endeso, gaya berbicaranya yang pelan, tidak ceplas-ceplos tetapi syarat makna, senyum dan tertawanya yang selalu pecah. Tak lupa juga gaya berpakaiannya yang kerap kali mengundang perbincangan halayak umum, terutama netizen. Jaket bomber menjadi booming di akhir tahun 2016. Itu berkat Jokowi yang memakainya di sela-sela acara konferensi pers di istana. Demikian juga payung biru Jokowi saat mendatangi peserta aksi 212 di Monas pada akhir 2016 silam. Memang Jokowi terlihat begitu keren memakai jaket itu, tetapi dirinya mengakui jika jaket itu bukanlah miliknya, melainkan milik anaknya, Kaesang Pangarep. Sehabis jaket bomber dan payung biru, terbitlah sarung nyentrik yang dipakai oleh Jokowi saat turun dari pesawat kepresidenan awal Januari 2017. Jokowi berpakaian bawahan sarung, menggunakan sandal slop dengan atasan jas dan kemeja putih, lengkap dengan peci hitam. Pakaian tersebut dikenakan Jokowi untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah di Pekalongan. Kini Jokowi sedang booming dengan sepatu ketsnya yang terkesan sporty dan kasual bermerek Nike. Dengan menggunakan kemeja putih ciri khasnya dengan menggulungkan lengan kemejanya, Jokowi terlihat santai dan lebih tenang saat belusukan ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Jokowi mengaku jika sepatu tersebut dibelikan oleh sang anak bungsu, Kaesang Pangarep. Jokowi juga kerap mengenakan batik di beberapa acara penting. Banyak juga netizen yang tertarik dengan gaya corak batik yang dikenakan oleh Presiden Jokowi karena pas dengan ukuran tubuh Presiden Jokowi yang kurus. Sehingga saya pakai slimpit membuat penampilan Jokowi makin elegan, terlihat berkelas meski hanya dengan memakai batik. Mungkin Jokowi beruntung juga memiliki badan kurus agar dapat mengenakan kemeja batik ukuran slimpit. Presiden kuis dan hadiah sepeda. Jokowi bukan hanya akrab berbicara dengan koleganya saja di istana dan para petinggi pejabat negara. Saat belusukan, Jokowi juga sangat akrab dengan para anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, seluruhnya tanpa terkecuali dan tidak memandang kelas ekonomi. Semuanya diajak berbicara di depan umum, meskipun hanya dipilih secara acak karena tidak mungkin mengajak seluruhnya berbicara satu persatu di depan mimbar.
Untuk mengisi perbincangan, Jokowi kerap bertanya kepada orang-orang yang dipilihnya untuk maju ke depan peserta acara. Misalnya kepada anak-anak, Jokowi sering bertanya kepada anak-anak untuk mengucapkan Pancasila, nama-nama ikan, nama-nama kota, nama-nama pulau di Indonesia, nama-nama provinsi beserta ibu kotanya, nama-nama makanan dan masakan, dan lain-lain. Kuis-kuis tersebut ringan dan tidak berat, dan rata-rata semua orang Indonesia tahu jawabannya. Meski kadang-kadang anak-anak salah menyebutkan, Jokowi tetap tersenyum dan berusaha membenarkan yang salah disebutkan anak tersebut. Momen-momen seperti ini jelas akan menjadi kenangan indah bagi anak-anak yang pernah berkomunikasi secara langsung kepada Presiden Jokowi sehingga membuat rakyat semakin cinta dan sayang kepada Presiden Jokowi. Demikian juga kepada orang tua yang sering dipanggil untuk berbincang di depan mimbar. Jokowi juga melemparkan pertanyaan yang hampir sama. Kadang-kadang Jokowi juga bertanya mengenai kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Pada saat penyerahan surat tanah, Jokowi sekedar bertanya berapa luas tanah yang dimiliki. Meski kadang salah, tetapi itulah usaha Jokowi untuk mendekatkan diri dengan rakyatnya. Latar belakang dirinya yang dahulu berasal dari kalangan bawah sepertinya membuat dirinya tetap terlihat low profile. Hal yang sama juga dilakukan kepada para artis dan wartawan. Pada saat Jokowi mengundang artis dan wartawan serta komedian ke istana, Jokowi juga memberikan kuis yang sama. Sifatnya sama, mudah dan tidak sulit untuk dijawab. Suka bagi kuis, Jokowi kadang meminta artis untuk bernyanyi atau memberi kuis nama-nama pulau kepada wartawan yang diundangnya. Pada akhir acara, Jokowi biasanya menyerahkan hadiah kepada orang yang telah ditanyai kuis-kuis ringan tersebut. Hadiahnya sudah pasti sama, tak peduli anak-anak, orang tua, tua muda, pria dan wanita. Jokowi akan memberi hadiah sepeda kepada setiap mereka yang diajak maju ke depan acara untuk menjawab kuis-kuis ringan. Ukuran sepedanya juga relatif sama. Sepeda model sport, ukuran dewasa hingga anak-anak yang menuntun sepeda tersebut terlihat seperti kewalahan membawa hadiah dari RI1 tersebut. Meski tetap terlihat sangat senang dan gembira mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Keasikan Jokowi bukan hanya terlihat di acara yang non-formal saja, tetapi menjalar juga ke acara-acara formal seperti Munaslup Partai Demokrat, Golkar, PDIP, Nasdem, dan lain-lain. Jokowi kerap bercanda di sela-sela pidato yang diutarakan di depan publik. Jokowi juga tak segan-segan membahas hal-hal ringan seperti perbandingan berat badan SBY dengan dirinya pada saat Munaslup Demokrat pada 2 tahun lalu. Pada sela-sela acara rapat kabinet, Jokowi juga sering bercanda dengan para menteri-menterinya terkait hal-hal ringan. Bahkan pernah dengan para wartawan sehabis acara buka puasa bersama dengan para petinggi negara. Jokowi memberikan struk daftar menu yang ditanyakan para wartawan yang penasaran tentang apa yang ada di tangan Jokowi. Jokowi juga tak segan-segan untuk mengajar Raja Salman untuk bercengkerama lewat vlog pendeknya beberapa bulan lalu pada saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia di Istana Bogor. Di balik image yang low profile, Jokowi selalu berusaha merangkul berbagai kalangan ulama, masyarakat kelas ekonomi terbawah, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Semua aktivitas diusahakan dibawa dengan tenang dan santai, tetapi tetap berhaluan terhadap esensi yang diharapkan dan ditujukan. Hal-hal yang demikian membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan karena akan menyegarkan kembali pikiran dari kepenatan saat bekerja. Kata asik layak disematkan kepada pria asal Solo ini. Pembawaan yang tenang dengan bahasa yang halus ndeso membuat orang yang melihatnya selalu merasa nyaman dan membuat yang melihatnya seperti sedang bertemu dengan idolanya sendiri. Tak jarang Jokowi menjadi korban jeritan histeris ibu-ibu dan anak-anak pada saat Jokowi belusukan dalam acara sosialisasi program terkini, dalam acara keagamaan, dan lain-lain. Tak segan-segan berjabat tangan dengan siapapun, tak gengsi untuk berulur tangan kepada siapapun, membuat citranya semakin melekat baik di hadapan seluruh masyarakat Indonesia dari barat hingga ke timur. Jokowi juga tak sungkan untuk berselfie ria dengan warga yang mengajaknya berfoto bersama. Bahkan pada suatu waktu, Jokowi dengan sabar menunggu orang yang mendapatkan foto terbaik dengan ikut mengecek hasil swap fotonya. Gaya belusukannya menjadi identitas tersendiri bagi seorang Jokowi yang takkan bisa ditiru oleh tokoh siapapun di muka bumi ini.
Jokowi adalah belusukan dan belusukan adalah Jokowi. Tak heran dengan usaha belusukannya yang nyentrik ini membuahkan hasil. Lihat saja bagaimana Papua bisa menikmati harga bahan bakar minyak bumi yang sama dengan kita nikmati di Pulau Jawa. Papua saat ini sudah memiliki jalur Trans Papua yang sudah hampir rampung. Demikian juga Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Perbaikan pos-pos perbatasan, pelabuhan, bandara udara, irigasi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Proyek-proyek megastruktur tersebut dikebut pembangunannya karena menurut perkiraan Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Jokowi melambangkan sebuah keunikan dalam memimpin. Pemimpin tak harus kaku dan serba formal, tetapi pemimpin harus mampu menyesuaikan tindakan dan sikap kepada orang yang akan dihadapinya. Kemampuan Jokowi memposisikan diri di hadapan masyarakat membuat dirinya unik dan nyentrik bagi semua orang yang melihatnya. Bahkan keunikannya sampai harus membuat namanya menjadi yang terpilih untuk tokoh yang dibuatkan patung lilinnya di Madame Tussauds, Hong Kong berkat voting yang dilakukan kepada para responden. Tak ada habisnya menceritakan keasikan dan keunikan seorang Jokowi. Seni memimpin ala belusukan dan kesederhanaannya patut ditiru oleh para calon pemimpin di seluruh dunia. Betul. Okay guys, so itu dia video yang sangat terbaik. Banyak sekali informasi kita dapat tahu mengenai Bapak Jokowi. Ya, satu-satunya memang presiden yang sangat-sangat berbeza guys dengan presiden yang lain. Seperti ya, kalian semua mendapat satu presiden yang cukup luar biasa sebenarnya ni kan. Dan Nora pun memang sangat-sangat kagum ya. Bukan Malaysia aja yang kagum dengan Bapak Jokowi, malah boleh dikatakan satu dunia ni guys ya, kerana negara Indonesia itu udah makin terkenal ni dengan di bawah kepimpinan Bapak Jokowi ni guys. Jadi kehebatan Bapak Presiden Jokowi dalam memerintah negara Indonesia ini sememangnya luar biasa banget ya. Dan kerana kita dapat lihat terlalu banyak sekali pembangunan yang telah diciptakan oleh Bapak Jokowi, dan Indonesia semakin maju sekarang ini guys ya. Dan itu yang menarik sekali, dan yang paling best yang Nora suka adalah sifatnya Bapak Jokowi itu sendiri, kerana beliau seorang yang sangat mudah didekati dan sering saja mendengar keluhan-luahan rakyatnya yang sering mengadu kepada beliau ya, dan tentang masalah-masalah kehidupan ya yang mereka alami. Sangat bagus, dan Nora memang kagum lah kerana jika kita lihat penampilan Bapak Jokowi itu sendiri pun luar biasa, seperti rakyat biasa saja guys ya. Kayanya pun cukup sederhana sahaja. Jadi itu yang membuatkan Bapak Jokowi ni ya lebih mudah didekati dengan rakyat ya. Sangat-sangat mesra, bagus sekali dan sangat-sangat terbaik ya. Nora tak tahu lagi nak bilang gimana lagi ni guys. Okay, jadi guys, gimana dengan menurut teman-teman semuanya ini yang menonton ya? Apakah komen teman-teman yang ya, kerana Bapak Jokowi adalah kalian punya presiden. Jadi jika ada yang ingin disampaikan dengan Nora ya, jangan lupa seperti biasa untuk tinggalkan komen guys di bawah ini. Nora mau baca ni guys. Okay, dan seperti biasa nanti Nora akan balas ya komen-komen teman-teman. Dan Nora rasa sampai sini saja video reaction Nora. Kita akan bertemu lagi nih guys di next video reaction yang seterusnya, dan pastikan kalian semua stay tune ya dengan next video reaction Nora. Seperti biasa juga jangan lupa untuk subscribe channel Nora ini kepada yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like video ini sekali. Okay, so Nora rasa sampai sini saja, dan kita akan bertemu lagi di next video yang seterusnya. So assalamualaikum semua, bye bye.